Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, serta teman-teman kami yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online di pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang pendekatan dan pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya Rahmawati sebagai moderator kelompok 8, lalu rekan saya yang pertama Hidayatul Mustika. Halo, saya Hidayatul Mustika Putri. Yang kedua Felicitas Gusvina. Halo, perkenalkan nama saya Felicitas Gusvina. Yang ketiga Wahidi. Halo, perkenalkan nama saya Wahidin. Yang keempat Andrian. Perkenalkan nama saya Andrian Jamashari. Dengan tema pendekatan dan pembelajaran, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baik, perkenalkan nama saya Andrian Jamashari dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran dan para ahlinya. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman di tahun 2008. Yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Dan menurut para ahli, di sini ada 3 para ahli. Ada menurut Gulo, menurut Rahmawati, dan menurut Saiful di tahun 2003. Adapun pendekatan menurut Gulo, sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seseorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Dan menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Dan adapun menurut Saiful di tahun 2003, pendekatan pembelajaran merupakan suatu pandang guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Dari berbagai macam pendapat ahli, bisa disimpulkan pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang dengan rencana awal untuk melakukan proses pembelajaran sehingga dapat menerapkan perlakuan untuk proses belajar. Terima kasih, sekian dari saya. Halo, saya Hidayatul Mustika Putri, bisa dipanggil Hilda. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Bisa diketahui ada 10 macam pendekatan pembelajaran. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu pendekatan individual. Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak yang memiliki masalah tersebut. Kedua, ada pendekatan kelompok. Adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik serta membina sikap kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, ada pendekatan bervariasi. Adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi masalah anak didik yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, ada pendekatan edukatif. Adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik yang bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Yang kelima, ada pendekatan keagamaan. Adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran dan untuk menanamkan jiwa agama kepada peserta didik. Selanjutnya untuk ke-6 dan sampai ke-10 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahma.
Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari kelompok 8 ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Hilda tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Di sini poin ke-6 ada pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh guru dengan memberikan pengalaman-pengalaman terhadap peserta didik dalam rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan. Yang ketujuh, ada pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan cara menanamkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan mereka. Yang kedelapan, ada pendekatan emosional. Pendekatan emosional merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap para peserta didiknya melalui rangsangan verbal maupun non-verbal, dan juga dengan sentuhan emosi ataupun perasaan. Yang kesembilan, ada pendekatan rasional. Pendekatan rasional merupakan suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap peserta didik dengan cara membimbing perkembangan berpikir siswa ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat usianya. Yang ke-10, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan memberikan nilai guna dari ilmu sehingga peserta didik dapat memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat pengembangan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Wahidin dari kelompok 8. Izinkan saya untuk menyampaikan mengenai ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran. Baik, langsung saja. Adapun ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran secara umum dan garis besar itu terdapat 4 poin utama. Yang pertama, ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran merupakan sebuah filosofi atau landasan. Poin yang kedua merupakan sudut pandang. Poin yang ketiga, serangkaian untuk mencapai gagasan tertentu. Dan poin yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Baik, dimulai dari poin yang pertama. Di sini dikatakan ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran yang pertama adalah merupakan sebuah filosofi atau landasan. Artinya, bisa dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran apabila di dalamnya adanya asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam pendekatan pembelajaran. Contohnya seperti terdapat idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua merupakan sudut pandang. Artinya ciri-ciri pendekatan pembelajaran bisa dikatakan pendekatan pembelajaran apabila di sini dikatakan sudut pandang adalah arah pandang seorang guru dalam menyampaikan sebuah pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik kepada pelajar atau peserta didik. Sederhananya, sudut pandang ialah cara guru dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah pembelajaran. Jadi dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran apabila di dalamnya terdapat sudut pandang. Poin yang ketiga, di sini ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran adalah serangkaian untuk mencapai gagasan tertentu. Artinya bisa dikatakan sebagai ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran apabila di dalamnya terdapat satu, itu idealisme yang ringkas, kemudian ada gaya bahasa, fokus pada tujuan dan pembelajaran dengan apa yang ingin dicapai. Kemudian yang selanjutnya juga adanya rencana dan strategi dan terbuka pada masukan. Ya, itu poin-poin yang terdapat ciri-ciri dari gagasan atau ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran. Yang selanjutnya, yang ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran poin keempat itu di sini dikatakan jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Artinya bisa dikatakan sebagai ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran apabila di dalamnya terdapat metode seperti studi kasus, metode demonstrasi, discovery, jigsaw, diskusi kelompok, bermain peran, dan lain-lain. Itu merupakan ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Felicitas Kusina. Saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menjadi penilai
sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Biasanya digunakan pada saat selesai pembelajaran berlangsung, sang pengajar atau biasa disebut guru itu melakukan tes atau ujian pada siswanya untuk mengetahui siswa tersebut dapat memahami atau tidaknya terhadap materi yang telah disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung. Dari hasil tersebut, guru tersebut bisa melakukan evaluasi. Selanjutnya, sebagai pedoman umum dalam penyusunan tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Jadi pendekatan pembelajaran berfungsi untuk penyusunan tahapan-tahapannya. Lalu selanjutnya menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat, ada menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Contohnya, peserta didiknya tidak tertarik mungkin pada saat pembelajaran berlangsung, yang guru harus mengetahui kenapa peserta didik tersebut tidak tertarik terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh sang guru gitu. Apakah peserta didik tersebut orangnya bosan dan tidak mau kebanyakan teori, harus adanya praktek, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada sebagai tolak ukur penilaian proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Oke, cukup sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bu Wahyu Eka Prasetya selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran serta teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.